Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiana Maharani, Sofia Wardah Zahriyati, Cika Ailsa Nahayani Paso, dan saya Rohmat Kurnianto. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Hans-Georg Gadamer Hermeneutika. Topik yang akan kami bahas yaitu riwayat hidup Hans-Georg Gadamer, konsep hermeneutika, teori penggabungan, teori penerapan, dan paham tentang bahasa. Riwayat hidup Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer merupakan salah seorang filosof terkemuka Jerman yang dilahirkan di Marburg, Jerman pada tanggal 11 Februari 1900 dan meninggal di Heidelberg. Gadamer dianugerahi umur yang panjang, yakni 120 tahun. Gadamer tumbuh dalam keluarga akademis dan agamis karena ayah Gadamer, Dr. Johannes Gadamer, merupakan seorang ahli kimia farmasi dan ibunya merupakan seorang Protestan yang taat dan konservatif. Namun, agama tidak terlalu mempengaruhi pemikiran dan diri Gadamer, sehingga dia menjadi penganut agama nalar atau yang dikenal dengan Vernal Religion. Pada mulanya, ayah Gadamer merupakan seorang ahli keilmuan alam yang mengarahkannya untuk mendalami keilmuan alam karena menurutnya ilmu alam lebih berguna dan bermanfaat daripada ilmu humaniora. Akan tetapi, Gadamer memiliki ketertarikan sendiri terhadap ilmu humaniora terutama sastra sejak kecil. Gadamer memulai karir akademisnya dalam jenjang perguruan tinggi pada tahun 1918 di University Breslau yang sekarang University of Warsaw dan kemudian pindah ke University Marburg. Di kedua universitas inilah Gadamer memulai studinya terhadap ilmu humaniora dan berkenalan dengan ilmu filsafat melalui beberapa tokoh seperti Richard Honingswald, Nicola Hartmann, dan Martin Heidegger. Gadamer dikenal sebagai salah satu hermeneut Jerman yang terpandang berkat karya monumentalnya Bayreuth and Methode Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1960 dengan menggunakan bahasa Jerman. Konsep hermeneutika. Adapun konsep hermeneutika Gadamer antara lain 1. Paham tentang pengetahuan. 2. Sumber dan hakikat pengetahuan. 3. Teori dan metode memperoleh pengetahuan. Singkatnya, kerangka pemikiran atau worldview dan pengetahuan self-knowledge manusia dibentuk dan mewujud dalam seluruh proses sejarah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tugas utama hermeneutik adalah memahami teks dan hakikat pengetahuan. Dalam tradisi hermeneutik filosofis Gadamer adalah pemahaman atau penafsiran terhadap teks tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi sang penafsir. Berikut ini adalah teori dan metode Gadamer dalam memperoleh pengetahuan. A. Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah atau historically affective consciousness. Menurut teori ini, pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur, ataupun pengalaman hidup. Gadamer menjelaskan, seseorang harus belajar memahami dan mengenali bahwa dalam setiap pemahaman, baik dia sadar atau tidak, pengaruh dari afektif histori atau sejarah yang mempengaruhi seseorang sangat mengambil peran. Sebagaimana diakui oleh Gadamer, mengatasi problem keterpengaruhan ini memang tidaklah mudah. Pesan dari teori ini adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitas. teori penggabungan. Teori dan metode Gadamer dalam memperoleh pengetahuan salah satunya adalah dengan menggunakan teori penggabungan, di mana dalam menafsirkan sebuah teks, seseorang terlebih dahulu harus mengupdate pra-pemahamannya. Menurut teori penggabungan,
Proses dalam penafsiran dipengaruhi oleh dua horizon, yaitu horizon pengetahuan yang berada di dalam teks dan horizon pemahaman dari pembaca. Menurut Gadamer, kedua horizon ini perlu dikomunikasikan agar ketegangan di antara keduanya bisa teratasi. Ketika dihadapkan sebuah teks yang mengiring pembaca ke masa lalu, maka ia perlu untuk memperhatikan horizon historis di mana bacaan itu muncul. Pembaca teks harus mempunyai keterbukaan dalam hal mengakui adanya horizon lain yang mungkin berbeda atau bertentangan dengannya, karena pada dasarnya, memahami sebuah teks berarti membiarkan teks tersebut berbicara. Lingkaran hermeneutik merupakan interaksi antara horizon teks dan horizon pembaca. Horizon pembaca berperan sebagai titik pijak seseorang dalam memahami sebuah teks. Titik pijak merupakan sebuah pendapat atau kemungkinan bahwa teks berbicara tentang sesuatu. Perlu digarisbawahi, jika titik pijak tidak boleh memaksa seorang pembaca agar sebuah teks harus berbicara sesuai dengan titik pijaknya. Namun sebaliknya, titik pijak bertugas membantu memahami maksud dari teks itu sendiri. Kemudian akan terjadi pertemuan antara subjektivitas dari pembaca dan objektivitas dari sebuah teks dengan tetap memprioritaskan makna dari teks tersebut. Hermeneutika merupakan topik yang memiliki perjalanan cukup panjang. Keberadaannya dapat dikatakan mengikuti sejarah peradaban manusia, diawali dengan perkembangan modernitas Yunani, kemudian ditarik ke ranah logos oleh Aristoteles. Selanjutnya dibawa ke ranah teologi beriringan dengan eksegesi, berkembang pada ranah sastra, dan hermeneutika menjadi sangat dinamis di ranah filsafat. Menurut Neuwissen, penemuan hukum merupakan proses yang khas yang menempatkan heuristika sebagai sentral bagi suatu keputusan hukum dan legitimasinya. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi hubungan antara kaidah yang berupa momen-momen normatif dan fakta yang berupa momen-momen konkret. Pada dasarnya, hakim selalu berupaya untuk memperoleh putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun, tidak jarang putusan hakim justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahasa menurut Hans-Georg Gadamer adalah realitas yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup, pemahaman, dan pemikiran. Bahasa berfungsi sebagai pengungkapan kenyataan, bahkan ada yang dapat dipahami dan diketahui secara umum, bersifat komunikatif. Gadamer membawa problem hermeneutika ke dalam linguistik, bahwa esensi itu bereksistensi melalui bahasa dan karenanya ia bisa dipahami hanya melalui bahasa. Bagi Gadamer, bahasa adalah endapan tradisi sekaligus media untuk memahaminya, dan untuk memahami tradisi melalui bahasa lebih dari sebuah metode. Metode tidaklah merupakan wahana yang menghasilkan kebenaran, justru kebenaran akan dicapai jika batas-batas metodologis dilampaui. Dalam pemahaman sebagai peristiwa linguistikal dari tradisi, maka masalah pengertian tradisi adalah proses yang menyatu dengan eksistensi manusia. Untuk itu, prasangka seseorang merupakan kenyataan historikal keberadaan dari keputusan-keputusan yang dibuat dengan sengaja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.